Menyulam adalah kegiatan kerajinan tangan yang mungkin sekarang dianggap kuno dan mulai ditinggalkan. Teknik pembuatannya yang memakan waktu lama, tenaga ekstra, dan kesabaran yang tinggi membuat sulam tangan seakan tak memiliki daya tarik. Walau demikian, di kota Putri Daranante, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, masih ada sosok yang menekuni kerajinan tersebut. Di Sanggar Segentar Alam, Pak Sunario berusaha melestarikan kerajinan sulam, khususnya kain kalengkang, yang saat ini sudah mulai ditinggalkan masyarakat. Sulam kalengkang adalah teknik menyulam khas suku Melayu yang biasa digunakan di lingkungan keraton. Sulaman kalengkang ditemukan di Istana Kadria Pontianak, Keraton Sintang, dan Keraton Sanggau. Pada zaman dahulu, sulam kalengkang biasa diaplikasikan pada sejumlah barang di dalam keraton, seperti pakaian, tempat tidur, hingga tudung saji. Namun sayangnya, sulam kalengkang kini terancam punah, disebabkan semakin sedikitnya para pengrajin dan bahan baku yang sulit didapat. Komunitas yang tergabung dalam Sanggar Segentar Alam mayoritas adalah para ibu yang berada di sekitar sanggar. Dengan memanfaatkan waktu luang, para ibu ini mencoba berinovasi dan berkreatif membuat sulaman yang sesuai dengan selera pasar. Kerajinan sulam merupakan salah satu industri kreatif yang memiliki nilai tinggi karena butuh kesabaran dan ketelitian dalam mengerjakannya. Kebetulan saat ini kami lagi menekuni sulam kalengkang. Pekerjaan saya sehari-hari ibu rumah tangga. Kegiatan ini mengisi waktu luang. Jadi ya bersama teman-teman yang ada di sini, ada dalam satu minggu itu biasanya ada 2 kali pertemuan. Cuman kemarin selama pandemi ini lagi diurungkan, jadi kami hanya dikasih tugas dari Pak Guru, dari guru kami, Pak Sun, mengerjakan tugas itu di rumah. Jadi dalam sulam kalengkang ini sebenarnya sangat sulit karena tidak semua orang menguasai seni sulam kalengkang ini. Bagi yang benar-benar tekun, dia bisa bertahan dan mungkin bisa lanjut. Dan sulam kalengkang ini meliputi banyak jenis. Ada dari kopiah, dari dompet wanita atau tas, dari kain. Kalau di dalam bahasa kalengkang ini, seperti yang saya kerjakan ini tapih kalengkang, kain sarung untuk perempuan. Biasa digunakan untuk acara-acara besar, mungkin acara-acara keraton atau ada event-event yang mungkin bernilai seni. Jadi baru kain-kain ini difungsikan, ditampilkan. Kalau masalah kesulitan itu di pengaturan benang. Penggunaan benang ini karena dia berbeda dari benang biasa. Ini benangnya bentuknya pipi. Jadi kalau kita tidak rapi memasukkannya, benangnya akan melintir dan hasil sulaman itu akan sangat tidak baik. Selama di sanggar ini yang sudah saya hasilkan dari kopiah seperti ini, ada kopiah, sal juga, sal ini untuk laki-laki. Ini dasi, maaf. Sal, selendang perempuan, dompet, ini dompet. Kemarin ada juga tas. Dan untuk tapih ini sendiri saya sudah produksi ini yang ketiga. Udah tapih yang ketiga, itu semua pesanan.
Terus itu kemarin atas dinding itu separuhnya itu produksi saya juga. Tapi yang tengah ini ada dari teman-teman karena pembuatannya membutuhkan waktu lama, jadi tidak bisa ditangani oleh satu orang saja. Harus bersabar dan terus mencoba mencari triknya, karena di antara sekian anggota ini karakter jahitan ini berbeda, tidak ada satu pun yang sama. Di antara berapa ibu ini dibandingkan tidak ada satu pun yang sama karakternya, jadi harus punya keyakinan sendiri, harus tekun. Kalau kita tidak tekun tidak akan jadi. Kalau untuk tapih gini paling cepat itu kemarin teman saya bisa mengerjakannya dalam 1 bulan. 1 bulan itu sudah paling cepat. Tergantung bunganya, karena bunga yang banyak. Kalau bunga yang banyak itu bisa sampai 3 bulan. Kalau yang seperti ini kan tidak terlalu banyak. Kalau ditekuni atau kita pegang setiap hari ini 1 bulan mungkin bisa. Tapi karena kami ini kan ibu-ibu rumah tangga, paling juga bisa menyelesaikannya nanti habis zuhur. Kalau pagi kan rutinitas ibu dulu, ya masak, menyiapkan makanan untuk anak-anak, untuk suami di rumah. Habis zuhur mungkin kalau tidak ngantuk, ya baru megang ini. Sampai waktu asar, break, selesai. Jadi paling 1 hari itu mungkin bisa produktifnya 2 jam lah fullnya. Banyak sekali manfaatnya. Dapat ilmu, ya menghasilkan juga, alhamdulillah bisa membantu sedikit lah. Dalam menyulam benang kalengkang, tidak seperti menyulam menggunakan benang biasa. Menyulam kalengkang diperlukan teknik tersendiri, seperti tangan harus sering dilap karena benang emas kalengkang yang sensitif. Kemudian proses menyambung benang kalengkang juga harus teliti, karena benang ini mudah kusut dan tidak bisa diikat. Disebabkan proses pembuatan yang cukup rumit dan waktu lama, maka sudah wajarlah jika harga yang dijual pun cukup mahal. Untuk pembuatan kelengkang ini cukup rumit sekali, maka peminatnya biasanya untuk yang ikut bekerja itu sedikit. Pertama harus teliti, ya, telaten sekali. Nah, yang digunakan karena apa? Semua menggunakan tidak ada mesin, semua menggunakan manual, tangan gitu. Nah, di sini ada beberapa teknik yang perlu saya jelaskan di dalam pembuatannya. Kelengkang itu dibuat menggunakan benang metal. Benangnya seperti ini. Ini benang metal. Kalau bungkusannya ini bungkusan, kemudian kalau udah dibuka hasilnya ini. Nah, ini nanti dipotong-potong, diikat dengan jarum, ya. Setelah kain itu digambar. Nah, untuk menggambarnya kita menggunakan mal supaya gambar yang satu dengan yang lain itu tidak berbeda. Jadi kita pakai mal ini. Setelah dimal supaya mal itu tidak mudah terhapus, kita menggunakan tipek. Baru setelah itu dikelengkang oleh ibu-ibu ini yang sudah pada mahir semuanya. Gitu. Teknik yang pertama adalah ketekunan, karena di sini benang pertama. Benang di sini adalah benangnya itu kan pipih ya, nggak seperti benang biasa. Kalau benang biasa bulat, kita masukkan tidak akan melintir. Tapi karena ini benangnya pipis, kita harus hati-hati, ya. Kemudian jangan sampai melintir. Kalau sudah melintir, itu tetap hasil sulaman akan rusak. Itu yang paling sulit di dalam proses pengelengkangan ini.
untuk harga itu kita banyak produk ya. Yang pertama adalah kopiah. Kopiah ini harganya cuma 150.000, itu sudah tinggal pakai aja. Kemudian sal juga sama 150. Terus ada dompet. Dompet ibu-ibu udah ada sampelnya, itu dompet juga 150. Yang agak mahal itu selendang. Selendang saja itu udah 300. Dan kalau tapih lengkap dengan selendang itu harganya 3,5 juta. Untuk yang tapih perempuan kan, untuk yang laki-laki sarung, karena sarungnya setengah tiang, maka sarung itu harganya sekitar 2 juta sampai 3 juta dari itu. Jadi tergantung penggunaan benang. Nah, untuk benang ini, untuk satu bungkus ini isinya adalah 4 bungkus kecil, yang satu pak isinya 4 bungkus. Satu bungkus itu isinya 10 ikat seperti ini. Nah, ini satu bungkus. Ini ya, satu bungkus. Ini sini 10 ikat. Ini bisa satu paket berarti 40, digunakan untuk satu set laki-laki dan satu set sarung perempuan. Saat ini kain kalengkang banyak digunakan sebagai hiasan pada pakaian pengantin, pengantar hantaran, pelaminan, serta hiasan lainnya. Motif dari sulam kalengkang saat ini cukup banyak karena menyesuaikan zaman. Namun untuk di bumi Daranante memiliki ciri khas, yaitu berhubungan dengan tumbuh-tumbuhan. Secara umum memang kalengkang di Kalimantan Barat cukup menyebar, dan terutama di Kabupaten Sanggau ada beberapa motif khas menjadi ciri khas di Kabupaten Sanggau. Yang pertama adalah motif tengkawang, ya, motif buah tengkawang dan akar rotan berkait. Nah, ini menjadi salah satu khas pembeda dari motif-motif atau corak-corak dari kalengkang pada umumnya yang ada di Kalimantan Barat. Nah, secara umum jenis-jenis kalengkang yang kita produksi berbagai ragamnya. Kalau yang pertama kali digunakan itu adalah untuk busana perempuan, sarung. Nah, mungkin ada beberapa contoh di samping saya. Nah, ini beberapa hal yang digunakan secara umum. Tetapi berikutnya kita mengadakan inovasi untuk penggunaannya. Kita tambahkan untuk menggunakan peci, dasi, syal atau selendang. Kelengkang ini sebetulnya di seluruh Melayu ya, baik Riau sampai ke Malaysia itu ada. Cuma kita punya ciri khas tersendiri. Sanggau itu punya khas yang namanya tirai, seperti ini. Nah, tirai ini hanya ada di Kabupaten Sanggau. Ya, di kabupaten lain tidak ada tirai yang warna-warni yang dulunya digunakan untuk acara pernikahan dan keraton dan sebagainya. Pelestarian sulam kain kalengkang tentunya menjadi tanggung jawab semua pihak. Mengingat sulaman kalengkang sudah digunakan secara turun-temurun oleh Keraton Suryanegara, terutama dalam kegiatan resmi keraton dan upacara pernikahan.
Sebagai salah satu wadah yang ikut melestarikan seni dan sejarah di Kabupaten Sanggau, Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda berperan penting sebagai etalase kerajinan dan membina perajin sehingga dapat ikut memperkuat perekonomian daerah. Nah, untuk masyarakat umum memang pengenalan terhadap kalengkang masih belum terlalu memasyarakat. Kita memulai pengenalan dan upaya-upaya yang dilakukan sejak tahun 2009. Yang pertama melalui pengenalan dan mempromosikannya kepada masyarakat untuk menggunakan kalengkang ini dalam kegiatan-kegiatan atau event-event yang digunakan dalam kegiatan-kegiatan nasional. Nah, salah satu upaya yang dilakukan oleh Dekranasda Kabupaten Sanggau melalui berbagai upaya pendekatan dan silaturahmi kepada Bapak Raja dan Ibu Suri dari Keraton Surya Negara, kami memohon izin untuk berkenan kiranya lebih memasyarakatkan dan melestarikan sulaman kalengkang ini. Nah, setelah mendapat izin dari Keraton Surya Negara, dari Raja dan Ibu Ratu Keraton Surya Negara, nah kita memulai proses pengenalan sulaman ini kepada masyarakat melalui berbagai upaya pelatihan dan kegiatan-kegiatan sehari-hari. Dengan adanya pengenalan dan edukasi kepada masyarakat, diharapkan kebudayaan kerajinan ini dapat terus berkembang. Selain itu, dapat menggali potensi yang ada di masyarakat agar lebih kreatif dan inovatif, sehingga mendorong semangat kewirausahaan. Di Kabupaten Sanggau, pengenalan terhadap warisan budaya bangsa ini mulai dilakukan sejak dini, yaitu dengan memperkenalkan kerajinan ini kepada peserta didik dengan memasukkannya ke dalam mata pelajaran. Mengingat saat ini banyak generasi milenial yang tidak mengetahui kain kalengkang. Dengan harapan para peserta didik dapat memahami pentingnya mencintai dan melestarikan potensi budaya daerah serta mengenal seni dan sejarah kain kalengkang. Mengambil kebijakan pengenalan lebih dini kepada anak-anak. Untuk prosesnya, kegiatan ini kita bekerja sama dengan salah satu sekolah menengah pertama, yaitu di SMP Negeri 2 Sanggau. Salah satunya melalui program muatan lokal di sekolah. Nah, untuk pelajar berupaya mengenal dan melakukan aktivitas sulaman kalengkang ini di sekolah. Nah, sampai saat ini proses-proses ini terus berlangsung, tetapi sedikit hambatan terjadi ketika kita mengalami pandemi. Mudah-mudahan setelah nanti waktu kegiatan akan bisa dilaksanakan setelah pandemi, kita akan melakukan upaya ini untuk meningkatkan kualitas dan mutu serta corak-corak yang lebih variasi dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada saat ini.
Pasang surut pelestarian sulam kalengkang kerap dirasakan Dekranasda Kabupaten Sanggau. Untuk itu perlu keterlibatan dari pemerintah terkait, dalam hal ini Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, turut serta membina para pengrajin, serta ikut memasarkan produk-produk yang dihasilkan tersebut. Jadi untuk pembinaan kami dari Disperindak, kami melalui bidang industri untuk melakukan pembinaan-pembinaan pada para pengrajin kalengkang yang ada di komunitas yang ada di Sanggau. Melalui Dekranasda kita melakukan pelatihan-pelatihan melalui dana APBD yang disiapkan oleh pemerintah Sanggau. Kendala pasti ada, tetap kendala pasti ada. Cuma kita bagaimana kita minimalisir persoalan itu, terutama tentang benang kalengkang ini termasuk yang mahal. Kita beli di luar, di Pontianak kita order dari Pontianak karena benang ini harganya sekitar 1,8 sampai 2 juta per gulung. Kita memasarkan kalengkang dengan cara melalui e-commerce kita. Jadi ada gerai kami di Pasar Jarai dan juga nanti kita akan buka suatu gerai lagi di Entikong, Pasar Modern Entikong. Nah, cuma untuk di Entikong ini memang belum dibuka secara resmi. Itu untuk komunitas itu, untuk para pengrajin itu ada puluhan para pengrajin yang ada yang dilatih oleh pelatihnya yang Pak Sun, namanya Pak Sunario. Nah, beliaulah yang melatih untuk membuat kain kalengkang itu. Ada berbentuk selendang, berbentuk baju, yang lengkap itu selendang, baju dengan kainnya. Pola pembinaan yang dilakukan secara terpadu diharapkan pengrajin dapat mempersiapkan diri menghadapi era digital dan pasar ekspor. Tidak hanya menghasilkan produk kerajinan yang bernilai tinggi, rencana strategis pemasaran pun sangat diperlukan agar usaha mendapatkan hasil yang maksimal seperti yang diinginkan. Dalam pola pemasaran atau penjualannya itu kami membantu mereka, mensupport mereka dengan salah satunya tadi sudah disampaikan ada yang namanya website www.geraisamer.com dan juga kita punya retailnya itu berbasis gerai yang rencananya akan juga dibuka lagi di Entikong. Kenapa? Karena itu menjawab tantangan daripada pengrajin saat ini yang selalu cerita tentang bagaimana menjual produknya. Sehingga kalau kita sudah bisa menjawab mereka dari A sampai ke Z-nya, sehingga mudah-mudahan apa yang pemerintah berikan kepada UMKM itu terjawab dari A sampai Z-nya. Program kita untuk terhadap produk-produk lokal yang berbasis kepada keunggulan daerah itu yang pertama adalah mau tidak mau kita harus mempertahankan nilai-nilainya atau mempertahankan daripada keasliannya. Nah, sebab yang bisa dijual dalam era digital saat ini, globalisasi, adalah nilainya. Sehingga kalau kita menarasikan tentang produk unggulan kita, harus produk yang punya nilai. Artinya kalau memang itu berasal atau berbasis pada bahan-bahan yang tanda kutip memang unik, langka atau jarang, itu menjadi nilai tersendiri. Adapun kemudian nanti ada varian tertentu, misalnya mendiversifikasi produk lainnya, itu bisa saja, itu tergantung pasar. Tapi yang sementara kita lakukan adalah bagaimana mengangkat citra atau budaya nilai kendaraan itu menjadi nilai bisnis. Nah, kaitannya dengan digital itu adalah bagaimana menggandeng kawan-kawan yang bermain di dunia digital. Sehingga begini, sehingga pola pengrajin itu
dalam memproduksi itu bisa dibantu atau difasilitasi melalui kerjasama atau mitra dengan kawan-kawan yang memang berbasis bermain di dunia digital. Salah satunya seperti endorser sekarang udah mulai banyak, kemudian konten kreator itu juga bisa kita kerjasamakan. Sebab dunia ekonomi kreatif atau dunia digital itu memang berbeda sedikit dengan dunia digital, sehingga yang menjadi lebih penting bagi kami adalah bagaimana memitrakan mereka. Tidak harus memaksa yang namanya pengrajin dari dalam hutan-hutan supaya memaksa mereka untuk berdigital masing-masing. Tapi kita memfasilitasi dia dalam satu wadah. Tadi saya bilang kita punya gerainya, punya rumah promosinya, sehingga kita bisa one stop living. Semua produk kerajinan IKM itu bisa diatur oleh satu server yang bermain di dunia digital atau di dunia elektronik seperti itu. Berbagai upaya akan terus dilakukan pemerintah kabupaten bersama Dekranasda agar kain peninggalan Kerajaan Sanggau ini tidak hilang tergerus oleh perkembangan zaman. Nilai sejarah dan budaya yang terkandung di dalam kain kalengkang haruslah tetap dikenal dan berkembang sehingga dapat dicintai generasi penerus. Di Kabupaten Sanggau, kalengkang sangat dikenal dari Keraton Surya Negara, terutama yang digunakan dalam kegiatan-kegiatan resmi di keraton dan upacara-upacara penting seperti upacara-upacara pernikahan. Sulaman kalengkang ini sudah digunakan sejak turun-temurun oleh keluarga keraton di Keraton Surya Negara, Kabupaten Sanggau. Setelah kita mendapat izin dari keraton, yang beberapa corak atau motif yang diizinkan oleh keraton, ada memang beberapa jenis corak yang tidak boleh digunakan oleh masyarakat umum. Ini yang membedakan bahwa memang dari istana berbeda dengan yang digunakan atau yang diizinkan untuk masyarakat umum untuk boleh menggunakan motif atau corak. Selanjutnya kita mengadakan inovasi, tentu tetap berkoordinasi dengan Keraton Surya Negara untuk mengadakan beberapa inovasi dari corak-corak yang sudah tersedia.
kalengkang dari Sanggar Segentar Alam. Komunitas kami itu didukung oleh Dinas Perindakop dan binaan dari Dekranasda Kabupaten Sanggau. Jadi setiap hari kita adakan kegiatan ini di sini, yang kita rekrut ya adalah ibu-ibu yang ada di sekitar kompleks BTN ini. Nah, di sini juga sekarang ibu-ibu sudah pada pandai, kami juga bisa menerima pesanan-pesanan kain, sarung, kemudian tas, kemudian kopiah, sal dan sebagainya. Ya, kita kedepannya kita berharap dukungan dari pemerintah itu ya, baik itu pemerintah pusat maupun dari pemerintah provinsi, bahkan dari pemerintah daerah sendiri melalui PBD. Kami ingin supaya kalengkang ini tidak mati di tingkat pengrajin, jadi tidak hanya stop di sini, jadi dapat dilestarikan secara turun-menurun. Makanya kami selalu mencari bibit-bibit untuk membuat kalengkang ini. Ya, kami dari Disperindak berharap supaya kain-kain kalengkang ini bisa dilestarikan, ya, bisa dilestarikan oleh anak-anak muda sekarang. Nah, supaya kedepannya kain kalengkang ini terus menjadi ikon dari Kabupaten Sanggau itu sendiri. Dekranasda Kabupaten Sanggau sangat berperan terutama memotivasi dan memfasilitasi pengrajin dan UMKM di Kabupaten Sanggau ini, terutama berkaitan dengan kerajinan, anyaman, dan sulaman. Untuk kerajinan di setiap daerah atau di setiap kecamatan mempunyai ciri khasnya masing-masing.
Pengrajin seperti biasa memang dasarnya adalah masyarakat sipil yang artinya memang belum tentu seluruhnya adalah orang yang berpendidikan. Tentu yang pertama adalah tentang SDM atau tentang edukasi, bagaimana pentingnya sebuah pendidikan atau pelatihan bagi para pengrajin sehingga pengrajin bisa mengetahui semua seluk-beluk tentang apa yang dimaksud dengan pengrajin atau sebagai pelaku usaha atau sebagai pengusaha atau sebagai pelaku antara. Pelaku antara adalah di antara dia pengrajin atau dia sebagai penjual. Nah, itu yang perlu kita hadapi sebab kendala-kendala seperti itu terkadang muncul itu apabila kita tidak langsung terjun ke lapangan. Dan dalam terjun ke lapangan, pola pendampingan menjadi penting karena dalam pendampingan itu kita bisa mendapat respon apa yang ada masalah di dalam tubuh UKM itu sendiri. Dekranasda Kabupaten Sanggau sangat berperan terutama memotivasi dan memfasilitasi pengrajin dan UMKM di Kabupaten Sanggau ini, terutama berkaitan dengan kerajinan, anyaman, dan sulaman. Untuk kerajinan di setiap daerah atau di setiap kecamatan mempunyai ciri khasnya masing-masing. Kita apresiasi buat kawan-kawan dari IKM. Semoga UKM itu tetap semangat, tetap berjalan. Dan ingat satu hal, bahwa UKM itu tetap harus yakin bahwa pemerintah itu mendorong atau membantu membina itu, sehingga tidak ada kata lain daripada UKM atau IKM itu selalu siap untuk berkoordinasi atau siap dibina untuk maju, sebab tidak ada niat lain dari pemerintah selain untuk memajukan UKM IKM di Kabupaten Sanggau khususnya di Indonesia saat ini.